Halo, selamat datang lagi di sesi bedah sumber bareng kita. Hari ini kita punya topik yang jujur aja bikin saya mikir keras belakangan ini. Soal pentingnya menyendiri di zaman yang rasanya kok semua serba terhubung terus ya. Sumber kita kali ini adalah kutipan dari bab 4 buku keren Digital Minimalism karya Cal Newport. Judul babnya Spend Time Alone atau ya luangkan waktu sendirian. Jadi tujuan kita hari ini tuh mau coba gali lebih dalam nih. Kenapa sih waktu sendirian atau solitude ini katanya penting banget, apalagi sekarang? Dan gimana caranya kita bisa sengaja meluangkan waktu untuk itu? Kita bakal lihat contoh dari Lincoln sampai tips praktis zaman sekarang. Mungkin pertanyaan awal buat Anda sekaligus buat kita di sini ya. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya nggak pernah bener-bener sendirian? Meski secara fisik lagi nggak ada orang, tapi pikiran rasanya tetap rame gitu. Nah, bab ini punya sudut pandang menarik soal ini. Yuk, kita mulai bedah bareng. Port langsung buka dengan contoh yang nggak main-main. Abraham Lincoln, Presiden AS di masa paling krusial, Perang Saudara. Tapi dia malah sering kabur dari Gedung Putih. Kedengarannya agak aneh nggak sih? Di saat genting malah menyendiri? Justru itu intinya, Gedung Putih waktu itu. Bayangkan deh, bukan tempat yang tenang sama sekali. Baru dilantik, langsung kasus Fort Sumter meletus. Orang datang silih berganti, minta ini itu, lobi pekerjaan. Bener-bener chaos. Pondok di Soldiers Home, yang jaraknya lumayan itu bukan tempat liburan atau kabur dari tanggung jawab loh. Itu justru cara dia bekerja dapat ruang buat mikir. Sesuatu yang ya ampun, mustahil dia dapat di tengah keruyuhan Gedung Putih. Wah, jadi menyendirinya itu justru produktif ya? Bukan malah menghindar? Banget, produktif banget. Ada catatan sejarah dari orang yang nemuin dia lagi termenung sendirian di sana. Bahkan, perjalanan naik kuda bolak-balik itu, yang sebenarnya bahaya loh, dia pernah hampir kena tembak di rute itu, dan sering nekat nggak pakai pengawalan, itu jadi waktu emas buat refleksi. Dia menghargai banget momen itu. Pidato Gettysburg yang terkenal itu. Itu kan nggak lahir dalam semalam ya? Betul, itu hasil pemikiran berminggu-minggu, yang mungkin banyak diproses pas dia lagi di pondok itu. Makanya, Newport sampai bilang, kesendirian ini ikut menyelamatkan bangsa. Wah, berat juga ya klaimnya, tapi kalau lihat konteksnya, masuk akal sih. Klaim yang kuat memang, tapi pesannya universal kan? Manfaat berpikir jernih ini kan nggak cuma buat presiden, ya buat kita semua juga. Dan sebaliknya, kalau kita nggak pernah punya waktu kayak gini, dampaknya bisa negatif loh. Oke. Sebelum lanjut ke dampaknya nih, kita perlu sepakat dulu deh, apa sih kesendirian atau solitude yang dimaksud Newport ini? Soalnya seringkali kita mikir menyendiri itu ya harus di gunung, di tempat sepi gitu kan? Nah, ini penting banget diluruskan. Newport, dia mengutip Cathledge dan Erwin, mendefinisikannya bukan sebagai kondisi fisik, tapi kondisi subjektif, yaitu saat pikiran Anda itu bebas dari input pikiran orang lain. Jadi Anda bisa aja lagi duduk di kafe rame atau di KRL pas jam sibuk. Tapi kalau pikiran Anda lagi asik mengolah ide sendiri, nggak lagi dijejali info dari luar, nah, itu solitude. Wah, menarik. Serius nih, jadi bukan soal tempatnya ya, tapi soal kondisi pikiran kita. Berarti kalau lagi baca buku, atau dengerin podcast kayak gini, atau lagi asyik scroll medsos, itu bukan solitude dong. Tepat, karena semua itu kan memasukkan pikiran, ide, atau informasi dari orang lain ke kepala kita. Intinya, kata Newport, adalah pergeseran dari mode reaktif, jadi kita terus-menerus menanggapi stimulus eksternal, ke mode fokus internal, mengolah pikiran dan pengalaman kita sendiri. Oke, jadi solitude itu membiarkan pikiran kita berbicara pada dirinya sendiri Mhm. tanpa gangguan luar. Selain Lincoln, ada contoh lain nggak yang menunjukkan manfaatnya? Ada. Martin Luther King Jr. juga disebut. Di tengah tekanan boikot Bas Montgomery yang luar biasa berat, ancaman pembunuhan, penangkapan, wah macam-macam. Dia cerita pernah dapat momen pencerahan dan kekuatan justru pas lagi sendirian di dapurnya. Dini hari, cuma ditemani secangkir kopi. Momen hening itu memberinya keberanian buat lanjut. Wah, kuat ya. Ini mengingatkan saya sama argumen lain yang diangkat Newport dari buku Anthony Storr, seorang psikiater. Dia bilang, anggapan bahwa hubungan dekat itu satu-satunya sumber kebahagiaan itu keliru. Bener gitu? Betul sekali. Storr, dalam bukunya Solitude, dia menantang pandangan itu. Dia mengutip sejarawan Edward Gibbon, katanya, percakapan memperkaya pemahaman, tapi kesendirian adalah sekolahnya kejeniusan. Storr nunjukin banyak tokoh hebat, Descartes, Newton,
Kant, sampai Nietzsche, yang hidupnya relatif menyendiri tapi sangat produktif, dan kelihatannya nggak sengsara juga kok. Jadi, solitude itu bisa jadi sama pentingnya kayak hubungan sosial buat hidup yang utuh. Pandangan serupa juga datang dari Michael Harris, penulis buku lain yang judulnya sama persis, Solitude. Dia khawatir nih, teknologi baru ini pelan-pelan ngerusak kemampuan kita buat mikir sendiri. Menurut Harris, ada 3 manfaat penting solitude yang terancam. 2 yang pertama mungkin bisa ditebak ya, munculnya ide baru dan pemahaman diri. Tapi yang ketiga ini yang bikin saya mikir. Yang ketiga apa tuh? Jadi penasaran. Kemampuan membangun kedekatan yang lebih baik dengan orang lain. Aneh kan? Justru dengan menyendiri, kita bisa lebih dekat sama orang. Gimana logikanya itu? Nah, logikanya, kata Harris dan Newport setuju, waktu sendirian itu membantu kita memahami diri sendiri lebih baik. Kalau kita lebih paham diri sendiri, kita bisa lebih hadir dan otentik saat berinteraksi dengan orang lain. Kita jadi nggak terlalu butuh validasi eksternal terus-menerus. Jadi kualitas hubungan kita justru meningkat. Ironis, tapi masuk akal juga sih. Oke, saya mulai paham. Jadi solitude ini penting banget ya rupanya. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang agak nyermin nih. Newport bilang justru hal penting ini yang sekarang makin terkikis habis gara-gara teknologi. Gimana ceritanya? Newport menunjuk biang keladi awalnya itu iPod di awal 2000-an. Kenapa iPod? Karena berbeda dari gangguan sebelumnya yang sifatnya sesekali, iPod memungkinkan gangguan konstan pada pikiran kita. Earphone putih itu jadi simbol kita bisa mematikan dunia luar dan keheningan internal kapan saja, di mana saja, gitu kan? Iya juga ya. Dulu sebelum ada pemutar musik portable kayak gitu, kita mungkin lebih sering terjebak dengan pikiran sendiri pas lagi jalan atau nunggu sesuatu. Persis. Lalu datanglah smartphone, yang menurut Newport membawa masalah ini ke level berikutnya. Istilah kuncinya adalah lirikan cepat atau quick glance. Sedikit aja ada rasa bosan nunggu lift, antre kopi, bahkan pas lagi rapat atau ibadah yang agak lambat, refleks kita adalah ngambil HP, cek notif, scroll sebentar. Nah, lirikan-lirikan cepat inilah yang efektif membunuh sisa-sisa momen solitude yang mungkin masih ada di celah-celah kesibukan kita. Gak kerasa tapi sering banget. Sampai Newport bilang secara teori, sekarang mungkin banget buat kita menjalani hidup tanpa pernah benar-benar sendirian dalam arti bebas dari input eksternal itu. Wah, ini agak menakutkan sih kalau dipikir-pikir ya. Dan seringkali kita nggak sadar separah apa kecanduan lirikan cepat ini. Newport cerita soal Adam Alter, profesor NYU. Dia pakai aplikasi pelacak waktu penggunaan HP, namanya Moment. Dan dia kaget setengah mati lihat hasilnya. Jumlah waktu dan frekuensi dia buka HP itu jauh lebih tinggi dari yang dia kira. Mungkin kalau kita coba, hasilnya juga bikin kaget ya. Aduh, jangan-jangan iya nih. Terus, apa sih dampaknya kalau kita terus-menerus kekurangan waktu solitude ini? Cuma bikin kita kurang kreatif atau ada yang lebih serius? Nah, ini bagian yang paling mengkhawatirkan menurut saya. Newport mengutip penelitian psikolog Jean Twenge tentang iGen. Ini sebutan buat generasi yang lahir setelah 1995, yang tumbuh besar langsung dengan smartphone dan medsos sebagai bagian hidup sehari-hari. Apa yang ditemukan Twenge? Kok kayaknya serius banget? Dia menemukan lonjakan kasus depresi, kecemasan, bahkan bunuh diri di kalangan remaja yang sangat tajam dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mulainya sekitar tahun 2012. Dan lonjakan ini berkorelasi kuat dengan meluasnya penggunaan smartphone dan media sosial di kalangan mereka. Tentu ya, korelasi bukan berarti sebab akibat langsung, kita harus hati-hati di situ. Tapi polanya sangat jelas. Wartawan lain, Benoit Dinizet-Lewis, yang investigasi soal epidemik kecemasan remaja, juga bilang smartphone itu kayak sinyal persisten yang muncul terus dalam cerita para remaja ini. Astaga, jadi kekurangan waktu untuk benar-benar berdialog dengan diri sendiri ini ada harganya ya. Dan harganya bisa mahal banget buat kesehatan mental kita. Aduh, jadi mikir, terus gimana dong solusinya? Masa iya kita harus buang HP, hidup kayak di hutan gitu? Kayaknya nggak realistis juga ya. Ya, Newport juga nggak menyarankan itu kok. Tenang aja. Dia pakai contoh Henry David Thoreau di Walden Pond. Sering ada mitos Thoreau itu hidup benar-benar terisolasi di hutan kan? Padahal, kata penulis Maynard yang dikutip Newport, Thoreau itu sebenarnya cari keliaran. Bisa kita artikan sebagai solitude, tapi lokasinya itu nggak jauh-jauh amat dari kota Concord. Dia bolak-balik kok antara pondoknya sama interaksi sosial di kota. Jadi bukan isolasi total ya, tapi semacam siklus gitu. Pergi menyendiri, terus balik lagi. Tepat. Siklus antara solitude dan koneksi.
Kayak Lincoln yang balik lagi ke Gedung Putih setelah dari pondoknya. Atau contoh modern, ada Hakim Raymond Ketledge yang cari ketenangan di gudang tua sebelum kembali sibuk di pengadilan. Pianis Glenn Gould malah pernah usul semacam rasio. Sekian jam interaksi sosial butuh sekian jam solitude buat penyeimbang. Kuncinya di siklus itu. Oke, oke. Jadi kita nggak harus jadi pertapa, yang penting menemukan ritme antara menyendiri dan terhubung. Nah, bagusnya Newport nggak cuma ngasih diagnosis, tapi juga resep praktis nih buat bantu kita nemuin ritme itu. Kita bahas yuk beberapa tipsnya. Boleh banget. Yang pertama ini mungkin yang paling menantang buat banyak orang. Tinggalkan ponsel Anda sesekali. Waduh, langsung yang paling susah ya. Haha, kita kan sering takut ya, takut ketinggalan info penting, FOMO, fear of missing out, itu takut nggak bisa dihubungi kalau darurat, atau paling simpel, takut bosen setengah mati kalau nggak ada HP. Ya, Newport ngerti banget ketakutan itu. Tapi dia ngajak kita ingat-ingat lagi. Zaman sebelum HP ada di mana-mana, hidup kita ya jalan terus kan? Mungkin ada sedikit gak nyaman, ribet dikit, tapi ya nggak lumpuh total juga. Dia cerita pengalaman Hop King, yang HP-nya dicuri dan terpaksa hidup tanpa HP selama 4 bulan. Awalnya panik, tapi lama-lama biasa aja. Ada sih momen-momen nyebelin, tapi nggak separah yang dibayangkan. Malah pas akhirnya harus pakai HP lagi buat kerjaan baru, dia justru merasa agak cemas bakal terhubung terus lagi. Jadi intinya mungkin kita sering melebih-lebihkan sepenting apa HP itu buat aktivitas sehari-hari kita ya. Seringnya mungkin cuma bikin sedikit lebih nyaman, bukan vital. Jadi coba ninggalin HP sesekali mungkin pas jalan sore atau pas makan malam sama keluarga, itu bisa jadi latihan bagus. Betul, eksperimen kecil yang bisa membuka mata kita. Nah, praktek kedua yang disarankan, berjalan kaki jauh. Jalan kaki? Kenapa jalan kaki? Kayak olahraga biasa aja kan? Lebih dari itu, sejarah mencatat banyak pemikir hebat itu pejalan kaki ulung. Nietzsche, Thoreau, filsuf Denmark Kierkegaard. Kenapa? Karena jalan kaki itu cara alami banget buat dapat solitude. Pikiran kita bebas berkelana tanpa banyak input dari luar. Nietzsche bahkan sampai bilang, ide-ide paling orisinil dia muncul pas lagi jalan-jalan di gunung. Beda sama ide reaktif para akademisi yang cuma menanggapi tulisan orang lain di perpustakaan. Tapi ini jalan kaki yang gimana nih? Cukup jalan pagi keliling kompleks saja apa gimana? Newport tekankan, ini jalan kaki yang beneran. Bukan sekedar olahraga 15 menit, tapi jalan yang lebih panjang yang memang diniatkan untuk memberi ruang pada pikiran. Kita perlu menyisihkan waktu khusus buat ini. Dan mungkin perlu sedikit mengubah standar cuaca bagus kita. Newport cerita dia tetap jalan meski dingin, bersalju, atau hujan gerimis. Dia sampai investasi beli celana hujan yang bagus. Intinya, jadikan ini kebiasaan rutin untuk mandi solitude. Oke, jalan kaki jauh. Menarik juga idenya. Satu lagi nih praktek ketiga yang kedengarannya unik. Tulis surat untuk diri sendiri. Maksudnya gimana nih? Bukan surat cinta kan? Bukan. Ini dari kebiasaan Newport sendiri. Dia punya jurnal, tapi bukan buat nyatet kejadian sehari-hari kayak buku harian biasa. Dia pakai jurnal itu buat ngobrol sama dirinya sendiri. Terutama pas lagi galau, hadapi keputusan sulit, lagi emosional, atau pas dapat ide brilian. Oh, jadi kayak self-talk gitu tapi ditulis ya? Kurang lebih begitu. Kenapa ditulis? Karena proses menulis itu memaksa pikiran kita jadi lebih terstruktur. Menuangkan keruwetan di kepala ke atas kertas itu seringkali ngasih kejernihan yang beda dibanding cuma dipikirin aja. Ini cara ampuh buat menciptakan solitude yang produktif. Nggak perlu buku bagus, kertas bekas pun jadi kok, kayak Lincoln yang kadang nulis catatan di secari kertas. Yang penting proses menulisnya itu sendiri, sebagai cara menarik diri dari distraksi digital ke ruang refleksi. Wah, 3 tips praktis yang menarik. Tinggalin HP sesekali, jalan kaki jauh, dan nulis buat diri sendiri. Kayaknya bisa dicoba nih, minimal salah satu dulu ya. Oke, kita udah bahas panjang lebar nih, dari contoh Lincoln sampai tips praktis. Kalau dirangkum, intisari utama dari bab ini apa dong? Biar lebih nempel gitu. Intisarinya, solitude, kondisi pikiran bebas dari input orang lain, itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Penting banget buat mikir jernih, kenal diri sendiri lebih dalam, dan ini yang unik, justru buat membangun hubungan yang lebih berkualitas sama orang lain. Dan teknologi modern, terutama smartphone dengan godaan lirikan cepatnya itu, secara nggak sadar udah bikin kita gampang banget kehilangan waktu solitude ini. Dampaknya ke kesehatan mental, terutama buat generasi muda, itu nyata dan perlu kita waspadai.
Tapi solusinya bukan jadi anti teknologi ya. Newport nggak ngajak kita balik ke zaman batu kok. Kuncinya ada di kesengajaan. Menggunakan teknologi secara sadar, bukan dikendalikan olehnya. Menemukan kembali siklus sehat antara koneksi dan solitude kayak Lincoln atau Thoreau tadi. Jadi ini bukan soal memusuhi teknologi, tapi lebih kayak usaha untuk kembali jadi tuan atas perhatian dan pikiran kita sendiri ya. Pro manusia bukan anti teknologi. Praktek-praktek tadi itu alat bantu buat merebut kembali ruang mental kita yang berharga itu. Tepat sekali. Ini tentang kesejahteraan kita sendiri pada akhirnya. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri nanti. Kalau dipikir-pikir, betapa mudahnya sekarang kita mengisi setiap detik kosong, setiap jeda dengan distraksi digital. Mungkin tantangan terbesarnya bukan cuma nemuin waktu buat menyendiri. Tapi, apa tantangannya? Tapi juga berani nggak kita menghadapi apa yang muncul di kepala kita saat kita akhirnya benar-benar sendirian, tanpa gangguan? Apa ya yang bakal kita temukan di keheningan pikiran kita sendiri itu? Sesuatu yang mungkin selama ini kita hindari tanpa sadar. Coba direnungkan deh. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan sumber-sumber menarik berikutnya.